Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadzal makan al-mubarak fajma'na yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubatan qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan para tamu Allah dan para tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah mudahkan kita untuk ziarah ke Baitul Haram, ziarah Ka'bah Musyarrafah, ziarah Masjidil Haram, dan akan kita lanjutkan ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku di saat menduga kepadaku, berprasangka kepadaku. Mari saat ini kita berprasangka baik kepada Allah. Mari saat ini kita berprasangka baik kepada Allah. Semoga seperti kita dikumpulkan oleh Allah di padang ini, Allah mengumpulkan kita di padang Arafah untuk wukuf haji nanti insyaallah. Niatkan. Allah menggiring kita, disinilah tempatnya orang wukuf. Disinilah orang wukuf untuk melaksanakan ibadah haji. Dan semoga nanti yang sudah haji atau yang belum haji dimudahkan oleh Allah untuk wukuf di sini dan akan diampuni dosanya di tempat ini. Dan juga husnudzon kepada Allah, semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, kelak akan mengumpulkan kita wukuf di padang Arafah, dan juga setelah itu Allah mengumpulkan kita kelak di padang mahsyar bersama rombongan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saat itulah saat yang indah. Dan hanya orang cerdas yang selalu berharap seperti itu. Maka mari kita menjadi orang cerdas. Berharap perkumpulan di dunia tidak hanya di dunia, akan tapi mari kita niatkan semoga semua perkumpulan yang kita hadirkan saat ini adalah menjadi muqaddimah perkumpulan kita kelak di padang mahsyar bersama Rasulullah, hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat indahnya kelak di surga bersama Rasulullah. Indahnya di padang mahsyar kalau kita di bawah payungnya Rasulullah, di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat semua manusia pada capek, pada kebingungan, akan tapi mereka ada sekelompok umat, sekelompok manusia yang dia berjalan di bawah bendera Rasulullah, kemudian akan diampirkan di telaga baginda Nabi dan akan meminum air telaga tersebut, dan siapapun yang meminum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian akan diperintahkan untuk meluncur ke surga seperti kilat. Dan itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan di surga Allah Subhanahu wa taala, indah di sana. Akan tapi ketahuilah, keindahan di tempat itu, di surga itu, kuncinya adalah keindahan saat kita di dunia ini. Saat ini, mari kita detik-detik waktu yang singkat itu kita jadikan bahan renungan. Bagaimana agar kita bisa bahagia nanti di akhirat? Bagaimana bisa kita menemukan keindahan kelak di surga? Mari kita merenung sesaat. Disebutkan oleh baginda Nabi Ayyun nas, suatu ketika ada Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi, Ayyun nasi akyas, siapakah orang yang paling cerdas? Ayyun nasi akyas, siapakah orang yang paling cerdas? Mungkin ada yang menjawab paling cerdas, pandai menghitung dan seterusnya. Nabi menyebutkan orang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang cerdas adalah orang yang paling banyak menyebut kematian. Bukan kematian menggeluntungnya jasad kemudian dikirim ke kubur, bukan itu yang dimaksud. Orang cerdas adalah orang yang selalu menghubungkan kehidupannya di dunia ini dengan kehidupan nanti setelah di akhirat, setelah kematian. Artinya mempersiapkan dirinya untuk menemui alam barzah, untuk di padang mahsyar, untuk siratal mustaqim, untuk surga. Dan ketahuilah, di akhirat hanya ada dua negeri, surga atau neraka. Yang tidak di surga akan di neraka. Semoga kita adalah golongan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita selalu memperbanyak ingat kematian, memperbanyak ingat nanti. Jadi kalau orang di padang mahsyar,
Kalau orang ada di padang Arafah, hendaknya ingat nanti kita akan wukuf juga di padang mahsyar. Cuman perbedaannya, kalau di padang Arafah masih ada air minum yang dijual, ada makanan yang dijual, dan sehaus-hausnya di padang mahsyar berbatas, sehaus-haus yang kita di padang Arafah berbatas. Akan tapi kalau di padang mahsyar, kalau sudah seorang hamba tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak ada perlindungan dari Allah karena kemaksiatannya, karena jauh dari Allah, dia akan merasakan kehausan yang sangat, ketakutan di padang mahsyar. Dan mereka itulah orang-orang munafik. Sehingga orang munafik dan orang kafir menemukan dahsyatnya padang mahsyar. Bayangkan keadaan di padang mahsyar yang dahsyat. Saat itu mereka capek, bukan sehari, 2 hari, bukan setahun, 2 tahun, bukan 80 tahun seperti umur di Indonesia, bukan 100 tahun seperti umur di Indonesia, akan tapi ribuan, puluhan ribu tahun, dikatakan 50.000 tahun. Sehari waktu itu 1000 tahun hari ini. Kalikan waktu yang panjang tersiksa di padang mahsyar, tersiksa di padang mahsyar, dan begitu menyeramkannya keadaan padang mahsyar. Mereka orang kafir dan orang munafik pada berkata, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar ini, kami capek di padang mahsyar, keluarkan kami dari padang mahsyar, biarpun harus masuk neraka, nggak apa-apa ya Allah. Dia tidak tahu, mereka tidak tahu kalau neraka lebih pedih lagi. Artinya apa? Padang mahsyar dahsyat. Dan kuncinya hari ini, kalau pengen kita nyaman di padang mahsyar, hari inilah waktu kita untuk menanamkan sesuatu yang akan berbuah nanti di akhirat. Kebaikan yang kita tanamkan, kebaikan yang kita lakukan. Mari kita jadikan saat ini saat merenung, agar kita benar-benar menjadi orang yang punya persiapan di saat kita nanti di padang mahsyar. Dan sebelum padang mahsyar ada namanya alam barzah. Kita semua akan mengalami kematian. Semoga panjang umur semuanya, dan mati husnul khotimah. Panjang umur, sehat afiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam silsilah yang sudah kami hadirkan sebagian tentang bagaimana kita merenungi urusan kita dengan Allah, dosa kepada Allah, kita lanjutkan saat ini. Mari kita merenung. Semua dari kita akan menemukan kematian. Yang berbicara akan mati. Anda akan mati. Akan tapi bagi ahli iman, ketahuilah kematian hanya saat untuk meninggalkan dunia menuju surga. Kalau orang ahli iman, tidak ada pembatas bagi dia dengan surga kecuali kematian. Kalau sudah ada kematian, baru dia menemukan indahnya. Indahnya di alam barzah. Maka saat ini mari kita merenungi diri kita sendiri. Kita semua akan mati. Kita akan mati. Bayangkan kalau seorang sudah meninggal. Ingat padang Arafah, ingat padang mahsyar. Di sana tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Dan jangan membayangkan orang lain yang ada di padang masyarakat, tapi diri Anda sendiri. Dibangkitkan dari kubur. Bumi sudah dirubah menjadi putih semuanya. Dan semua mulai dari Nabi Adam sampai orang akhir zaman berkumpul di satu padang. Yang membedakan hanya amal. Ada orang yang berjalan dengan lututnya. Ada orang yang merangkak. Ada orang yang tenggelam di keringatnya yang busuk. Bermacam-macam model manusia saat itu. Akan tapi mulainya saat ini, mari kita merenung sesaat saat ini. Kita semua akan mati. Sepanjang-panjang umur kita akan mati. Mari kita persiapkan untuk mati. Menggeluntung di ruang tengah. Kalau sudah mati. Dan sebelum kematian ada kisah 2 model manusia. Kalau ahli iman di saat meninggal dunia, yang katanya sakaratul maut adalah menyakitkan ahli iman, dan semoga itu golongan kita semuanya. Dan Anda tandanya, Anda pergi ke sini karena iman kok. Kalau nggak punya iman nggak akan pergi ke sini. Anda ahli iman semuanya. Dan ahli iman kalau meninggal dunia itu, sebelum meninggal dunia waktu sakaratul maut itu diberi kabar gembira oleh Allah. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau orang punya iman, maka di saat mau meninggal dunia, yang katanya sakaratul maut menyakitkan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dibuka tabir, terlihat surga. Kalau sudah terlihat surga yang adalah keindahan, dia tidak akan merasakan sakaratul maut. Diperlihatkan surga, indahnya surga. Di tengah-tengah surga ada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka orang-orang yang dengan kemaksiatan iman kepada Allah tidak, ahli maksiat, ahli dosa, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad. Ketahuilah, meninggalnya susah. Mereka tidak mau dipukuli oleh malaikat. Keluar, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu, suruh keluar, dipukuli, diseksa. Pencabutan nyawanya pun diseksa.
hingga akhirnya menggeluntung di ruang tengah. Bayangkan yang mati jangan orang lain. Ingat, yang mati adalah Anda. Anda ini bakal mati menggeluntung di ruang tengah. Yang dulu biasanya suara lantang sudah tidak bisa bersuara lagi. Kesombongannya sudah hilang dia. Pakai baju pun tidak bisa. Menggeluntung di ruang tengah. Siapakah dia? Dia adalah kita. Kita. Bagaimana dengan keluarga kita? Keluarga kita pun sudah menyiapkan kita akan dipindahkan dari rumah megah yang kita bangun. Kalaupun kita berpesan kepada anak, istri dan semuanya, wahai anakku, wahai keluargaku, kalau aku mati nanti tolong abah atau umi pengen tinggal di sini, jangan dipindah. Nggak ada yang mendengar. Kita harus pindah ke tempat yang kalau kita datang ke tempat itu kita akan ketakutan saat ini. Harus. Mana rumah megah? Mana kekayaan yang melimpah? Akan ditinggalkan kecuali yang dikirimkan terlebih dahulu saat kita hidup untuk amal jariah, masjid, pesantren, bantu fakir miskin, yatim piatu, itu yang akan menunggu kita di alam barzah nanti. Tapi semua yang kita bangun jika bukan untuk Allah hanya akan kita tinggal. Semuanya akan kita tinggalkan. Lihat, kemudian akan dibawa kemana kita? Kita akan dibawa kemana? Kita akan dibawa ke tempat itu, diantarkan kita ke liang kubur, ke liang lahat. Dan kita pun dimandikan oleh orang lain. Pakai baju pun dipakai, dikenakan oleh orang lain. Yang dulu waktu hidup dengan baju bermerek, mereknya sama kain kafan. Gak ada beda dengan yang lainnya. Si kaya, si melarat, sama mereknya. Akan dihantarkan kemana kita? Mari kita merenung. Kita akan dihantarkan ke liang lahat. Akan dipanggul di atas kepala manusia. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, karena Anda ahli iman, mendengar zikir dan takbir, mendengar tasbih yang dibacakan, akan sampai pahalanya kepada Anda. Anda merasakan indahnya suara itu. Karena Anda ahlinya ahli la ilaha illallah. Anda ahli tasbih, Anda ahli zikir, Anda dibawa ke liang lahat Anda dengan senang. Karena Anda ahli la ilaha illallah. Tapi mereka yang tidak kenal la ilaha illallah, di saat mendengar la ilaha illallah dikumandangkan, disuarakan, dia merasa nyesal dan menyesal dan menyesal. Kemudian setelah itu sampailah Anda orang baik, Anda orang soleh, saya, Anda semoga adalah orang soleh, orang baik. Sesampainya di kubur sudah disiapkan rumah istimewa 1,5 kali 60, sudah digali. Dan Anda dan kita semua harus masuk ke tempat tersebut. Kita harus masuk ke tempat tersebut. Setelah kita masuk ke tempat tersebut, Masya Allah, wajah yang selama ini kita sombongkan harus dibuka kainnya, ditempelkan ke bumi. Ayo, yang merasa sombong harus menempel ke bumi. Dan setelah itu mau diapain? Akan ditaburkan tanah di atas kepala kita. Setelah ditaburkan tanah di atas kepala, ditutup, dikutimbun dengan tanah. Jasad yang selama ini kita sombongkan akan ditimbun dengan tanah. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Saudara-saudara yang sangat mencintai kita dan kita cintai pun tidak mau tinggal lama-lama di situ. Hanya beberapa menit. Kemudian kita mendengar suara sandal mereka, kata Nabi, kita akan mendengar suara sepatu, suara sandal mereka yang semakin detik demi detik, saat demi saat akan semakin jauh suara sandal itu. Semakin hilang. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Akan datang kepada Anda suara yang sangat indah karena Anda adalah orang baik. Anda kebingungan, Anda bertanya, siapakah engkau? Suara bagus, lembut, mengucapkan salam, assalamualaikum. Dengan bentuk, kata Imam Qurtubi, akan bentuk dalam bentuk yang indah, menjelma dalam bentuk yang indah, dan berkata assalamualaikum. Anda menjawab waalaikumsalam. Siapakah engkau? Suara dan bentuk yang indah itu mengatakan, aku adalah sholat malam yang kau tegakkan waktu itu. Datang lagi suara indah, assalamualaikum. Kemudian Anda bertanya, siapa engkau? Aku adalah berbaktimu kepada orang tuamu dulu waktu di dunia. Kemudian ada suara lagi suara yang indah dengan bentuk yang sangat indah, mengucapkan salam, assalamualaikum. Anda pun bertanya, siapa engkau? Aku adalah puasa yang pernah kau lakukan. Aku adalah pertolonganmu kepada fakir miskin. Terus ada yang berdatangan, itu namanya amal baik yang menemani Anda. Sehingga yang katanya alam barzah kubur mengerikan, bagi Anda tidak mengerikan lagi, karena Anda sudah ditemani dengan amal-amal baik. Kemudian setelah itu akan datang malaikat mungkar nakir yang akan bertanya kepada Anda. Anda sudah tidak takut lagi karena Anda sudah punya teman. Bahkan di saat malaikat datang kepada Anda tidak gentar karena Anda tahu dia adalah hamba Allah seperti Anda.
Malaikat bertanya kepada Anda orang beriman, Anda ahli umroh, Anda ahli sedekah, Anda ahli berbakti, Anda yang sangat menyayangi istri, Anda istri yang hormat suami, Anda yang sangat penuh kasih dengan pembantu, Anda yang ngerti menghormati tetangga, Anda yang tidak pernah makan riba, Anda yang bertobat dari kesalahan dan dosa, Anda yang selalu ingin naik pangkat di hadapan Allah. Saat itu Anda dengan tenang, tidak merasa takut lagi. Mungkin Anda adalah orang yang banyak dosa, tapi Anda telah bertobat, beres. Semua dosa yang dilakukan seorang hamba kalau bertobat di dunia tidak akan ditemui lagi di alam barzah. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, mungkin Anda orang yang paling jelek, paling kotor dengan segala dosa, ternyata hari ini Anda ingin bertobat, dosa itu akan ditinggal, tidak akan tampak di alam barzah. Itu yang kita inginkan. Yang tampak adalah kebaikan. Kemudian malaikat itu bertanya, aku akan bertanya kepadamu wahai hamba Allah. Anda akan berkata, silakan bertanya. Bagi Anda pertanyaan tidak berat karena Anda ahli iman, tidak menakutkan. Kemudian malaikat bersuara, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Anda pun bisa menjawab, Allahu Rabbi. Dan siapa nabimu? Nabi Muhammad, nabiku, dan seterusnya. Kemudian malaikat Munkar Nakir setelah bertanya kepada Anda, memerintahkan kepada malaikat pemberi rahmat, wahai malaikat pemberi rahmat, beri rahmat kepada hamba yang soleh ini hingga sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Semoga ini adalah Anda. Ini yang harus kita hadirkan makna. Kesadaran indahnya saat itu. Nggak ada rasa takut. Alamnya beda, bukan alam ini, bukan kubur setengah 60 kali 1 20 itu, bukan. Kita akan masuk satu alam namanya alam barzah dengan keindahan. Kenikmatan surga akan dikirimkan kepada Anda. Tapi ingat di kubur sebelah itu. Ingat di kubur sebelah itu. Hamba yang tidak beriman atau ahli maksiat di saat ditumpahkan di atas kepalanya tanah, kemudian keluarganya pun tidak mendoakan keluarganya pergi, kemudian setelah itu akan datang sesuatu yang sangat menyeramkan, menakutkan, dan ketahuilah suara itu adalah amalnya. Dia mendengar suara yang sangat menyeramkan dengan suara yang menakutkan, lalu orang itu bertanya, siapa engkau? Aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu. Dia ketakutan. Siapa kau? Aku adalah zakat yang tidak pernah kau bayar dulu. Siapa kau? Aku adalah durhakamu kepada suamimu. Siapa kau? Aku adalah kedolimanmu kepada istrimu. Siapa kau? Aku adalah sholat yang kutinggalkan dulu. Banyak maksiat. Ketakutan saat itu. Dia merasa ketakutan saat itu. Ketakutan, dan semoga itu bukan kita. Semoga itu bukan kita. Semoga itu bukan kita. Kemudian satu malaikat Munkar Nakir datang. Malaikat Munkar Nakir datang. Dikatakan malaikat Munkar Nakir itu menyeramkan. Kakinya kelihatan, kepalanya tidak kelihatan. Suaranya lebih lantang dari halilintar. Anda di dapur dalam keadaan takut, piring jatuh saja, ketakutan, kagetnya luar biasa. Bagaimana di saat kita berada di alam barzah? Rasa takut di saat kita mendengar suara amal kita yang amal seorang hamba, bukan Anda, seorang hamba yang kedatangan amal buruk, yang mereka ketakutan, kemudian mendengar suara malaikat yang lebih lantang dari halilintar, lebih keras dari halilintar. Man rabbuk? Man rabbuk? Dia tidak bisa menjawab apa-apa. Seketika itu malaikat mengambil pemukul, lalu dipukulkan kepada hamba tersebut, dan katailah, seandainya pukulan itu dipukulkan ke dunia akan hancur dunia seisinya. Akan tapi itu dipukulkan kepada orang yang bermaksiat tersebut. Itu belum siksa kubur. Itu belum siksa kubur. Siapakah mereka yang mendapatkan siksa? Itu mereka sang pendosa-pendosa, tidak segera tobat. Kalau bicara dosa, kita semuanya dosa. Maka dari itu mari kita siapkan. Kita siapkan masuk alam barzah. Anda tidak tahu kapan kematian akan tiba. Tidak pandang tua, tidak pandang muda. Kalau sudah waktu datang, akan datang. Dokter sehat ngerawat orang sakit yang katanya mati 3 bulan lagi, dokter mati duluan banyak. Kita tidak tahu kapan kematian akan datang kepada kita. Akan tapi mari kita semuanya siap. Mari kita persiapkan diri kita. Seperti yang kami sampaikan, ayo kita mulai dengan tobat kepada Allah. Ngadulah kepada Allah sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba. Ketahuilah Allah maha luas dengan pengampunannya. Dan ingat, semua dosa yang sudah Allah ampuni saat kita berada di dunia ini, maka tidak akan tambah nanti di alam barzah. Ingat, dosa seorang beriman, Anda beriman semuanya. Dosa orang beriman ini ada 3 model cara menghapusnya.
yang bertambah dengan istighfar yang banyak, menyesal, Allah akan ampuni. Beres kisahnya. Mari berbanyak istighfar. Istighfar yang serius. Istighfar dengan mengingat dosa-dosa. Istighfar dengan penyesalan yang dalam akan dosa yang pernah kita lakukan. Jangan sembunyikan segala kesalahan kita di hadapan Allah. Allah Maha tahu. Jangan sombong. Keburu malaikat datang sebelum diampuni, akan datang amal jelek di alam barzah. Ayo istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah, jika hamba yang beriman lalu tempatnya akan baik nanti di surga, tapi kok jarang istighfar, maka Allah akan timpakan musibah kepadanya untuk menghapus dosanya. Mau yang ini? Mau ditimpakan musibah? Saya tidak mau. Mending buru-buru tobat aja biar datang musibah. Ada hamba dicintai oleh Allah, ahli surga, cuman dia jarang istighfar, jarang nyesal, jarang tobat. Cuman dia dosa, tapi dia beriman, dia mau masuk surga. Dihukum oleh Allah di dunia, ceder, habis dosanya. Nggak kelihatan di alam barzah. Yang ketiga, ahli iman akan masuk surga, akan tapi dihajar dulu di alam barzah. Disiksa dulu di padang mahsyar. Kecebur neraka jahanam, biarpun akhirnya masuk surga. Mau yang begini? Saya tidak mau. Kita tidak mau. Jangan nantang, jangan sombong dengan neraka. Kalau berani di neraka, sekarang dicoba saja, saya kasih duit 500 real. Setrivi siap 500 real. Setelah itu disetrika 2 menit punggungnya. 2 menit. 1 menit. Siap? 1 menit setrika punggungnya. Nyos. Jangan main-main neraka. Akan tapi Allah Maha Kasih, wahai hamba Allah. Allah Maha Kasih, lihat, mengerikan padang mahsyar, mengerikan neraka jahanam. Akan tapi Allah Maha Kasih, ada saat untuk tobat, kembali kepada Allah saat ini. Dan disinilah Nabi Muhammad mengajarkan tobat. Di wukuf di Arafah, orang tumpahkan keluh kesahmu akan kesalahanmu, tumpahkan kepada Allah. Keluh kesahmu, aduan, mengadulah kepada Allah. Dan yang punya dosa, tumpahkan di sini. Tumpahkan di sini. Ini tempat diampuni oleh Allah. Nanti kalau wukuf di Arafah akan memberikan pengampunan semua yang ada di padang Arafah. Sampai sahabat Nabi bertanya, "Alana khosatan ya Rasulullah?" Apakah hanya untuk kami ya Rasulullah? Untukmu dan orang yang datang setelahmu. Makanya kita rindu untuk bisa wukuf di Arafah nanti. Kita wukuf di Arafah, tapi bukan di hari Arafah. Kita wukuf itu berkumpul di Arafah, tapi kita belum di Arafah. Akan tapi kita perlu untuk merenung, mempersiapkan nanti. Intinya begini, ayo kita semuanya berbenah. Kita berdamai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang punya dosa adukan. Setelah ini kita akan munajat sesaat. Nanti lanjutkan di Masjidil Haram. Kita punya dosa. Jangan sembunyikan di hadapan Allah dosa kita. Jadi surga itu, yang di surga bukan orang para nabi saja, ada sang pendosa masuk surga, ada. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ahli surga adalah siapa? Orang-orang yang suka berbuat baik, sedekah dalam keadaan apapun. Sabar hati, wal kadhibina al ghaidha. Ciri orang ahli surga adalah wal kadhibina al ghaidha. Tidak mudah menyimpan, tidak mudah marah. Bahkan kalau ada orang berbuat salah kepada wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Memaafkan kepada manusia yang bersalah. Wallahu yuhibbul muhsinin, kemudian berbuat baik. Setelah itu apa lanjutannya? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu. Ternyata ahli surga bukan saja orang yang berbuat baik saja. Ada pendosa ahli surga. Walladzina idza fa'alu fahishatan, melakukan kekejian. Mungkin masa lalunya berzina, mungkin masa lalunya berjudi, mungkin masa lalunya mabuk. Di saat diingatkan seperti ini langsung dzakarullah, ingat Allah. Lalu memohon kepada Allah, ingat dulu kepada Allah. Kita ingat Allah. Anda waktu umrah ingat Allah. Yakin waktu berangkat Anda ingat Allah. Kalau bukan ingat Allah, gak akan umrah Anda ingat Allah sudah tepat. Wastaghfiru lidzunubihim. Kemudian mohon ampun kepada Allah. Karena tahu tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Ternyata ahli surga, pendosa ahli surga.
Kalau kita bukan golongan yang pertama tadi, paling tidak ayo kita menjadi pendosa ahli surga. Saat ini waktu kita untuk tobat, jangan tunda esok hari. Jelas kalau tobat akan diampuni oleh Allah. Permasalahannya adalah apa? Terlambat tobat, itu yang musibah. Jelas janji dari Allah. Dari melalui lisan Rasulullah, kalau orang bertobat akan diampuni. Allah sangat luas. Bahkan nama Allah adalah At-Tawwab, yang sangat agung memberi pertobatan. Bukan sekedar memberi maaf. Sangat Tawwab. Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Allah Maha Pemberi pengampunan. Tinggal ayo kita insaf sadar. Kita tidak tahu malaikat Israel itu sudah di mana nunggu kita. Kafan kita tuh beda-beda. Ada kafan kita yang sudah masih ditanam di kebun. Ada kafan yang sudah dipintal. Ada kafan yang sudah digunting. Semoga kita panjang umur. Semoga Allah beri kesempatan kita untuk tobat. Ingat. Kemudian yang lain lagi. Jangan sekali-kali Anda putus asa dengan dosa yang Anda lakukan. Karena putus asa adalah dosa yang sangat besar. Merendahkan Allah. Allah Maha Pengampun. Jangan putus asa. Sebesar apapun dosa yang pernah Anda lakukan, ketahuilah Allah Maha Agung dengan pengampunannya. Hei pendosa, hei pezina, hei pemabuk, hei penjudi. Ada kisah orang-orang pemabuk dan penjudi dan pezina menghadap kepada Allah dengan serius. Setelah itu Allah hapus semuanya. Hapus dosanya. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tapi ingat, yang menjadi masalah adalah terlambat. Yang menjadi masalah adalah terlambat, suka menunda-nunda. Ada orang, aku pengen tobat kalau sudah tua, tak taunya nggak sempat tua dia. Bahkan jangan tobat nanti saja kalau pulang ke Indonesia. Jangan-jangan kita nggak nyampe Indonesia. Semoga sampai rumah dengan selamat. Maka dari itu ayo, ini adalah saat indah. Sesali semua kesalahan kita. Kemudian jangan lupa, ini kesalahan kepada Allah, iya. Kesalahan kepada Allah. Pertama, kesalahan kepada Allah. Apapun yang pernah kita lakukan, dosa yang pernah kita lakukan, ayo ngadu kepada Allah. Adukan kepada Allah, jangan ragu, minta ampun. Ya Allah, ampuni dosaku yang itu, ya Allah. Kemudian setelah itu, dosa dengan sesama manusia yang sudah kami hadirkan. Orang sebaik apapun kepada Allah, tapi kalau tidak baik dengan manusia, dia tidak akan selamat nanti di akhirat. Maka silsilah yang sudah kita berikan, bagaimana dengan ibunda dan ayahanda yang baik. Ayo segera minta maaf nanti. Berjanji pulang ke rumah, ibundanya masih ada, ayahandanya masih ada. Ayo berbuat baik secara benar, secara serius. Pegang tangannya, cium, rasakan kasar tangannya karena bekerja untuk kita. Baca keningnya yang menggerut karena selalu mengikirkan kita. Baca tubuhnya membungkuk karena sering menggendong kita. Baca jalannya tertatih-tatih karena capek ngejar kita dan ngurusi kita. Baca kelemahan ibunda dan ayahanda dan hadapkan kepada Allah. Ya Allah, ibundaku, ayahandaku. Dan baca wajah beliau-beliau. Baca dan hadapkan kepada Allah. Ya Allah, ibundaku, ayahandaku, ibundaku, ayahandaku. Sampai menetikkan air mata. Dan berjanjilah untuk bisa berbakti. Jangan mengangkat suara di hadapan mereka. Jangan berbohong. Jangan singgung perasaannya. Secapek apapun orang tua kita, seberat apapun beban orang tua kita membuat capek kita, tidak seberat kita membebani orang tua kita waktu dulu. Masih sangat ringan kita dengan orang tua. Maka ayo kita kembali ke orang tua. Kemudian siapa lagi? Saudara. Sehingga silsilah yang sudah didapat di hotel, itu kita jadikan bahan untuk merenung dengan saudara, dengan pembantu, suami istri yang indah, saling mencintai karena Allah. Rumah tangga harus indah, harga mati. Seorang suami dolim kepada istri adalah neraka, istri dolim ke suami adalah neraka. Mari, ini yang perlu kita hadirkan singkat di sini, insyaallah, bagi bahan renungan. Mungkin memang ada beberapa materi yang beda-beda, ada yang sudah dapat banyak, dapat sedikit, paling tidak sedikit yang sudah kita dapat, itu akan kita jadikan bahan renungan untuk menghidupkan hati kita di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja insyaallah yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita perlu munajat, yuk bareng-bareng di tempat mulia ya. Kita munajat bersama-sama. Dan ingat, ibadah ada 3 model.
ibadahnya orang awam, ibadah dengan sholat dan seterusnya. Yang kedua adalah tafakkur. Seperti ini tafakkur, jangan dianggap sepele. Ini tempat mulia. Tafakkur seperti ini menghidupkan hati yang mati. Maka belajar itu penting. Ada orang ibadah ternyata pahalanya habis karena dosa yang dilakukannya. Baik, mari kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dari-Mu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang dari-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami di padang ini, Allah, kami ingin berkumpul wukuf di Arafah nanti. Wukuf di padang ini untuk melaksanakan haji ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha kuasa memudahkan langkah kami ke tempat ini. Dan sungguh kami yakin bagimu sangat mudah untuk memudahkan langkah kami ke tempat itu untuk haji nanti ya Allah. Engkau yang memudahkan kami saat ini, Engkau pun yang akan mudahkan kami di hari-hari yang akan datang untuk ziarah tempat ini. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk ziarah Baitul Haram, dan mudahkan kami untuk ziarah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kelak kumpulkan kami di padang mahsyar bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Di padang mahsyar ya Allah, kami ingin berkumpul kembali. Di situ ada kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian kami akan dibawa ke telaga kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian kami akan diberi minum dari telaga kekasihmu Nabi Muhammad. Siapapun yang meminum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Kami ingin bersama rombongan itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami datang ke tempat ini mengharap ya Allah. Kami datang ke kota ini mengharap ya Allah. Kami datang ke tempat mulia-mulia di Mekah mengharap ya Allah, mengharap pengampunan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampuni segala dosa kami ya Allah. Engkau Maha tahu segala kesalahan kami ya Allah. Dosa kami yang sangat banyak ya Allah, yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu, akan tapi Engkau Maha tahu ya Allah. Maka kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Kami tidak ingin membawa dosa ini ke alam barzah ya Allah. Kami tidak ingin membawa dosa ini di padang mahsyar ya Allah. Kami tidak ingin membawa dosa ini menyeberang siratal mustaqim yang akan menjadikan sebab kami masuk neraka jahanam-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami saat kami hidup di dunia ini ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ada hamba-Mu yang Kau ampuni dengan hukuman-Mu di dunia, kami tidak ingin itu ya Allah. Ampuni dosa kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Siapapun dari kami ya Allah, kami saat ini mengadu kepadamu ya Allah. Siapapun kami ya Allah, sejahat apapun kami, Engkau Maha Mulia. Sekotor apapun kami, Engkau Maha Suci ya Allah. Sebesar apapun dosa kami, pengampunan-Mu agung, lebih agung dari dosa kami. Maka kami mohon ampuni dosa kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini, ada hamba-Mu yang sering meninggalkan sholat di masa lalu mereka, kami mohon ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka dan jadikan di esok hari menjadi ahli sholat. Keluarga kami di antara mereka ada yang masih sering meninggalkan sholat. Dari tempat mulia ini kami mohon ya Allah, pandang saudara-saudari kami, kerabat kami itu dengan kasih sayang-Mu dan jadikan mereka ahli salat ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Zina hina di diri, zina hina di keluarga, zina hina di dunia dan di akhirat. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada hamba-Mu yang pernah punya masa lalu kotor, pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon wahai Zat yang Maha Pengampun, ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, kesadaran akan hinanya zina ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan itu ya Allah. Mereka telah Kau bawa ke tempat mulia ini, muliakan, sempurnakan kemuliaan mereka. Bencikan kepada zina ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah. Tutup aib mereka di dunia, tutup aib mereka di dunia ya Allah, sehingga di dunia tidak terhinakan ya Allah. Dan tutup aib mereka kelak di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah. Dan kami mohon buka pintu halal untuk mereka. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Zaman mengerikan zaman ini ya Allah, sebab pembangkit syahwat ada di mana-mana ya Allah, internet dan yang lain sebagainya. Akan tapi kami ya Allah yakin, jika Engkau menjaga kami, tidak akan ada yang bakal kepleset ya Allah. Maka kami mohon lindungi kami, jaga kami, jauhkan kami dari zina ya Allah, dan muqaddimah zina ya Allah. Yang pernah kepleset dalam zina, hentikan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih ya Allah, jaga mata kami ya Allah dari melihat yang haram.
Jaga telinga kami dari mendengar yang haram, yang membangkitkan syahwat kami, ya Allah. Dan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh telinga dan mata kami, ampuni ya Allah. Sungguh ya Allah, dosa mata kami sudah sangat cukup ya Allah bagimu untuk menghukum mata kami, menghancurkan mata kami. Tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami ya Allah. Ampuni mata kami, ampuni telinga kami, anggota tubuh kami ya Allah. Engkau maha pengampun ya Allah. Engkau maha pengampun, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa ini ya Allah. Kami tahu kami kotor, Engkau maha suci ya Allah. Kami tahu ya Allah kami banyak dosa, Engkau maha pengampun ya Allah. Dan Kau janjikan ya Allah, Kau janjikan ya Allah, yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah punya dosa, jadikan kami bersama mereka. Kami ingin dapatkan kasih sayang dan cinta darimu, seperti yang Kau janjikan, innallaha yuhibbut tawwabin. Engkau mencintai orang bertobat. Kami saat ini bertobat, kami bertobat ya Allah, kami bertobat ya Allah. Ampuni kami, dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada hamba-Mu yang masih berurusan dengan riba, kami mohon pandang dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, jaga hatinya, jaga jasadnya, jaga hartanya ya Allah. Buka pundi rezeki yang halal ya Allah, modal yang bersih halal tanpa ada urusan dengan riba ya Allah. Jauhkan semua ini dari riba ya Allah. Yang masih berurusan dengan riba ya Allah, yang masih berurusan dengan kotornya riba, mereka telah Kau bawa ke tempat mulia ya Allah. Kami husnudzon kepadamu karena Engkau akan mengangkat mereka. Yang masih berurusan dengan riba, tapi telah Kau bawa ke tempat mulia ini, kami mohon ya Allah, sempurnakan pilihan ini Allah. Ya Allah, jauhkan dari riba ya Allah, entaskan dari riba ya Allah, ganti dengan modal yang halal ya Allah, bersih. Sungguh bagimu sangat mudah ya Allah. Dan ampuni mereka semua. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami ya Allah dari zalim kepada ayah ibunda kami. Ayah ibunda kami ya Allah, selama ini kami sering ngomong kasar kepada mereka. Ibunda kami ya Allah, kami sering merepotkan mereka ya Allah. Mulai detik ini ya Allah, beri kepada kami kesempatan dan kekuatan, kemauan, semangat untuk memuliakan ibunda kami ya Allah. Itu ibunda kami ya Allah, itu ibunda kami ya Allah, itu ayahanda kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, teramat besar dosa kami kepada mereka dan saudara-saudari kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini ada kakak adik yang bermusuhan dengan saudara lalu berebut waris, itu ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kami mohon ya Allah, berkat tempat mulia ini ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka. Ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka dan lembutkan hati mereka sehingga mereka bisa saling mencintai ya Allah. Jangan sampai kami berbuat zalim dengan saudara kami. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Suami istri yang saling mencintai. Dan kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Jangan kurangi sedikit pun. Kami takut zalim. Kami takut zalim ya Allah. Tambahkan kecintaan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menciptakan keindahan. Engkau memberi keindahan. Engkau memberi kebahagiaan ya Allah. Kepadamu kami mohon, berikan kepada kami kebahagiaan yang hakiki di dunia, mukaddimah kebahagiaan nanti di surga ya Allah. Jauhkan dari percekcokan. Yang sering cekcok ya Allah. Ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Yang sering cekcok dengan pasangannya, mulai detik ini, hari ini Allah, ganti dengan keindahan ya Allah. Rubah ya Allah dengan kasih sayang ya Allah. Engkau maha kuasa ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah, berikan kepada mereka kelak pasangan orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang-hutang mereka ya Allah. Kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Jangan Kau pisahkan ya Allah. Jadikan kami mudah untuk saling bertemu dalam cinta ya Allah, hingga kelak kami bertemu di surga. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah permusuhan, dari fitnah kebencian. Maka kami mohon, jika ada orang menyakiti kami, zalim aniaya kepada kami, berbuat ya Allah, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena kami ya Allah. Yang berbuat jahat kepada kami, ampuni mereka. Dan kami mohon ya Allah, lapangkan hati kami, mudahkan kami untuk memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada kami. Ya Allah, jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ya Allah pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, yang menjadi sebab kejayaan umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf, berdoa selalu.